Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 427 dia ada di sini. Pada saat ini, suasana di depan pintu utama kediaman Feng sangat intens dan energi spiritual yang kuat terpancar dari lelaki tua yang berdiri di samping Niteng. Tekanan yang terlihat oleh mata telanjang berubah menjadi bilah angin yang tajam dan menyerang Feng Jiu dan yang lainnya. Begitu kekuatan lelaki tua itu muncul, bahkan keempat kultivator inti emas di samping Feng Jiu tampak pucat. Tubuh mereka sedikit menegang saat mereka menatap lelaki tua itu dengan takjub. Itu adalah kekuatan seorang kultivator jiwa baru lahir. Tahap pertama kultivasi adalah tahap kondensasi Ki, kultivator roh, diikuti oleh Master Roh dan Master Roh Agung. Sebagian besar kultivator harus memasuki tahap pembentukan fondasi dalam 100 tahun sebelum mereka dapat dianggap sebagai kultivator abadi sejati. Umur panjang mereka kemudian akan meningkat menjadi 200 tahun. Pangkat di atas tahap pembentukan fondasi akan menjadi inti emas. Mereka yang akan memasuki tahap inti emas harus menjalani kesengsaraan petir. Ini adalah ambang batas yang mematikan untuk memasuki alam inti emas. Jika seseorang berhasil, ia akan menjadi seorang kultivator inti emas. Umurnya akan bertambah 100 tahun lagi. Tak perlu dikatakan lagi, kekuatannya akan lebih besar daripada seorang kultivator dasar. Dari 100 orang, paling banyak hanya 1 atau 2 orang yang akan berhasil memasuki inti emas. Namun, setiap tahun, banyak yang akan mencoba memasuki tahap inti emas dan menjalani kesengsaraan tetapi akhirnya mati. Sedangkan untuk tahap Naschen Soul, peluangnya hanya 10.000 berbanding 1. Itu adalah tingkatan di atas Golden Core. Umur panjang para kultivator Naschen Soul adalah 500 tahun. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Konon, dengan lambaian tangan, mereka dapat menghancurkan sebuah negara kecil, ujung jari mereka dapat merenggut nyawa seorang kultivator Golden Core. Mereka benar-benar mengerikan dan membuat orang-orang merasa dingin sampai ke tulang. Tidak mengherankan wajah keempat kultivator inti emas itu berubah, karena mereka pasti tidak menyangka bahwa negara tingkat 6 seperti Green Gallop akan memiliki monster tua jiwa baru yang melindungi putra mahkota Green Gallop. Orang hanya bisa berasumsi bahwa putra mahkota Green Gallop sangat penting bagi penguasa Green Gallop. Minggir. Tatapan mata suram lelaki tua itu tertuju pada keempat kultivator inti emas, saat lengan bajunya bergerak ke samping, sebuah kekuatan dahsyat mengalir keluar dan melemparkan mereka. Hah! Keempat lelaki itu menyemburkan darah. Setelah terpental dan jatuh ke tanah, mereka mencoba untuk berdiri, tetapi mereka merasa seolah-olah tubuh mereka didorong ke bawah oleh kekuatan tak terlihat yang kuat, seolah-olah mereka tertimpa batu besar. Sedikit gerakan saja sudah terasa sakit dan bahkan jika mereka ingin berdiri, mereka tidak dapat berdiri kembali. Nyonya, Anda harus segera pergi. Itu adalah monster tua jiwa baru lahir. Meskipun keempat pria itu terluka parah, mereka masih khawatir tentang Feng Jiu yang masih berdiri di sana. Meskipun dia kuat, dia hanya bisa melawan para kultivator inti emas. Monster tua jiwa baru lahir itu berada 1 tingkat di atas mereka, kekuatannya 10 kali lebih kuat. Jika dia jatuh ke tangannya, mereka mulai mengingat apa yang telah disarankan oleh monster tua jiwa baru untuk melumpuhkan majikan mereka sebelumnya, hati mereka hancur karena dipenuhi rasa takut. Mendengar perkataan keempat pria itu, ekspresi orang-orang dari kediaman Feng dan kediaman Geng berubah drastis. Monster tua jiwa baru lahir. Orang tua itu ternyata adalah monster tua jiwa baru lahir. Sudah berakhir. Kali ini benar-benar berakhir bagi keluarga Feng. Jika itu adalah puncak inti emas, itu masih baik-baik saja. Tetapi itu adalah monster tua jiwa baru lahir. Patriark keluarga Geng tua bergumam dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dia takut bahwa bahkan jika dia bertarung dengan nyawanya, dia tidak akan dapat melindungi orang-orang ini dari monster tua jiwa baru lahir. Pada saat ini, Niteng angkat bicara. Tatapannya yang tajam dan sunyi tertuju pada wanita cantik bergaun merah itu saat ia berbicara dengan suara rendah. Wanita, seharusnya kau tahu sejak awal bahwa tidak ada pilihan. Kau selalu ditakdirkan untuk menjadi wanitaku. Feng Jiu mengangkat alisnya dan baru saja akan berbicara ketika dia mendengar suara rendah dan familiar yang memikat. Mendengar suara itu, dia hanya merasa bersalah dan ada dorongan untuk segera menyembunyikannya.